Platform kapitalis kendalikan dunia. Platform kapitalis telah mendominasi kehidupan manusia dengan mengubah pola transaksi, kebiasaan, dan interaksi melalui berbagai aplikasi dan layanan digital. Meskipun memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, platform ini juga membawa risiko besar terhadap keamanan data pengguna, yang seringkali digunakan untuk kepentingan komersial tanpa perlindungan yang memadai. Selain itu, ketergantungan terhadap platform kapitalis berpotensi memperburuk kondisi ekonomi dan sosial, seperti pengurangan tenaga kerja akibat otomatisasi dan kecenderungan masyarakat untuk berlomba mencari penghasilan melalui media sosial dengan mengorbankan harga diri. Akibatnya, mereka yang tidak memiliki daya saing di dunia digital dapat terdorong ke arah tindakan kriminal. Dengan semakin meluasnya cakupan platform kapitalis, masyarakat sulit menghindari pengaruhnya dan harus beradaptasi dengan realitas yang dikendalikan oleh teknologi dan korporasi besar. Apakah kita masih punya kendali atas dunia digital, atau justru kita yang dikendalikan? Saat ini, hampir 85% dari kehidupan kita terhubung dengan platform kapitalis. Tanpa sadar, kita telah menjadi bagian dari ekosistem digital yang terus berkembang, tetapi juga semakin mempersempit kebebasan kita. Setiap aplikasi yang kita unduh selalu meminta akses ke data pribadi, nama, email, tanggal lahir, hingga lokasi. Bahkan jika kita memberikan data palsu, sistem tetap akan menyimpan, menganalisis, dan menggunakannya untuk kepentingan bisnis mereka. Data kita bisa disebarluaskan ke platform kapitalis lainnya seperti Play Store dan App Store untuk kepentingan komersial. Ketergantungan pada ekosistem digital. Play Store dan App Store adalah gerbang utama aplikasi. Tanpa persetujuan mereka, aplikasi tidak bisa beredar. Semua transaksi kini berbasis digital, dari e-commerce, Shopee, Tokopedia, Amazon, hingga transportasi, Grab, Gojek, Maxim. Hiburan digital menguasai hidup kita. YouTube, Netflix, Spotify, TikTok, dan Instagram menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Era digital, AI, dan robotika, dampaknya bagi pekerjaan manusia. Otomatisasi menggantikan tenaga manusia, menyebabkan semakin banyaknya pekerjaan yang hilang. Perusahaan lebih mengandalkan AI dan sistem digital dibandingkan mempekerjakan karyawan. Ekonomi semakin bergantung pada platform kapitalis, dan kita dipaksa mengikuti perubahan ini. Keuntungan dari platform kapitalis: akses informasi dan teknologi semakin mudah. Semua kebutuhan bisa dipenuhi dengan cepat, hanya dengan satu klik. Cloud storage, Google Drive, iCloud, memudahkan penyimpanan data tanpa perlu perangkat fisik. Contoh, platform kapitalis. Perubahan, model bisnis musik Spotify. Industri musik telah mengalami perubahan besar dalam cara distribusi dan monetisasi karya seniman. Dahulu, ketika seseorang ingin menikmati musik dari artis favoritnya, mereka membeli album dalam bentuk kaset, CD, atau piringan hitam secara fisik. Saat itu, transaksi dilakukan sekali, dan pembeli memiliki salinan permanen dari album tersebut. Namun, dengan hadirnya platform streaming digital seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music, model bisnis ini berubah drastis. Kini, alih-alih membeli album secara langsung, pengguna diharuskan membayar langganan bulanan untuk mengakses jutaan lagu. Meskipun ini memberikan kemudahan bagi pengguna, sistem ini menimbulkan tantangan baru bagi para musisi. Inilah perbedaannya. Dampak bagi musisi dan industri musik. 1. Pendapatan musisi berkurang. Dulu, jika seorang artis menjual 1 juta album dengan harga rata-rata Rp25.000, mereka bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Sekarang, artis hanya mendapat sebagian kecil dari setiap kali lagunya diputar di platform streaming. Misalnya, di Spotify, artis rata-rata menerima sekitar $0,003, $0,005 per stream, yang berarti butuh jutaan streaming agar bisa menyamai pendapatan dari penjualan album fisik.
2. Ketergantungan pada platform. Musisi harus mengikuti aturan dan algoritma platform streaming untuk bisa menjangkau lebih banyak pendengar. Playlist yang dikurasi oleh platform seperti Spotify dapat menentukan sukses atau tidaknya sebuah lagu. Artis independen seringkali kesulitan mendapatkan exposure tanpa bantuan label besar atau promosi digital yang mahal. 3. Konsumen tidak memiliki musik secara permanen. Dengan sistem langganan, pengguna hanya memiliki akses selama mereka membayar. Jika berhenti berlangganan, mereka kehilangan akses ke semua musik. Berbeda dengan kaset atau CD, yang bisa diputar kapan saja tanpa biaya tambahan. 4. Perubahan pola konsumsi musik. Dulu, pendengar menikmati album secara utuh, mendengarkan lagu-lagu sesuai urutan yang disusun oleh artis. Sekarang, banyak orang hanya mendengarkan lagu-lagu populer yang masuk playlist, sehingga karya musisi sering tidak dinikmati secara penuh. Model streaming memang memberikan kemudahan bagi pendengar karena akses tak terbatas ke jutaan lagu dengan biaya bulanan yang relatif murah. Namun, ini juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, di mana musisi hanya mendapat sedikit bagian dari keuntungan besar yang dihasilkan platform streaming. Bagi para musisi, tantangannya adalah mencari cara baru untuk menghasilkan uang, seperti melalui konser, merchandise, atau model bisnis lain di luar platform streaming. Sementara bagi pendengar, meskipun mereka mendapatkan kenyamanan, mereka juga kehilangan hak kepemilikan musik yang dulu bisa mereka simpan dan nikmati kapan saja tanpa batasan. Dari penjelasan tadi, kita sebagai pengguna platform kapitalis sebenarnya sangat dirugikan, karena kita mengeluarkan uang setiap bulan dan pemilik album mendapatkan hasil tidak sebanding. Sedangkan pemilik platform kapitalis Spotify akan meraup keuntungan yang sangat besar dan mendapatkan album dan lagu original dan juga mendapatkan data privasi kita secara gratis. Kita hanya sebagai objek pasar mereka.